Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop, dan kali ini saya bakal nge-review unit bocap Predator 500cc yang ada di belakang saya. Ini full yang baru kemarin ya, yang tak upload buat video longnya untuk update-nya itu pas hari Minggu kemarin, dan kali ini mau saya bahas untuk spesifikasinya. Soalnya dia untuk power lebih kencang daripada unit bocap semi CNC yang sebelumnya. Contohnya yang kayak di bawah ini, sebentar. Sama unit-unit yang baru datang seperti ini. Ya ini yang lama ya teman-teman ya. Buat unit yang sebelumnya sudah pernah ada di toko, terutama pas waktu bulan puasa sama pas waktu bulan Syawal kemarin buat unit yang ini ya. Dan yang ini yang baru saja pas hari Minggu itu saya upload tanggal 18 Mei minggu kemarin. Oke, dan kali ini saya mau bahas untuk spesifikasi dari unit ini. Soalnya dia ada sedikit perubahan, terutama di bagian powernya dia lebih kencang daripada yang ini. Oke, mari kita langsung saja bahas di video kali ini. Oke teman-teman, saya sekarang sudah pegang kunci L, dan ini pastinya nanti kita buat buka-buka bongkar unit salah satu ini ya. Oke, dan saya ambil dulu yang paling bagus. Nah, ini saja. Ini unitnya teman-teman yang paling bagus kalau menurut saya. Ini kebetulan buat tes kebocoran aman di angin 2000. Kemarin datang itu di angin 2000, dan sekarang masih tetap sama di angin 2000 untuk unitnya ya. Jadi siap untuk dites akurasi saja untuk unit-unit yang ada di belakang ini. Dan ini untuk unitnya itu dia untuk laras sama, tetap dipanjang 60 cm. Coba bentar ya. Ini 60-an cm teman-teman buat panjang dari larasnya. Ya, 60 cm untuk panjang larasnya. Dia pakai OD 14. Ya, dia pakai OD 14 buat larasnya. Untuk alur tetap di alur 12. Lalu untuk bagian dari bahannya, dia dari bahan seamless untuk unit ini ya. Dia untuk bagian dari OD serombongnya, dia total di 18-an. Ya, bentar ya. Ya, 18 sampai 20 buat OD dari serombong larasnya. Untuk serombong laras mengusung tema model holo buat serombong larasnya, dan ini buat besi bagian dalamnya ya teman-teman ya, ada warna silvernya, silver keputih-putihan buat unitnya ini. Jadi ya menambah kesan untuk modelnya, dia memiliki corak. Ya, penambahan corak sih sebenarnya buat serombong model holo seperti ini ya. Untuk unitnya ini datarannya sudah lumayan oke, terutama untuk bagian sini. Soalnya kemarin kita sudah kirim dua untuk unit ini. Dia cocoknya pakai mimis 13 grain untuk unit ini. Dua total sama untuk kecocokan unit, mimisnya di 13 grain untuk unit ini ya. Dan kemarin saya pakai mimis Hercules untuk penggunaan dari unit bocap Predator semi CNC 500cc ini yang baru. Dan ini kebetulan kemarin itu juga kirim yang model popor Python juga. Sudah saya tes dan aman semuanya. Oke. Untuk unit ini pakai tabung 500cc. Ini tabungnya masih biasa ya teman-teman ya. Belum Venom maupun GSM. Dan untuk cincin laras sudah terpasang di bagian depan. Ini cincin laras nanti bisa teman-teman lepas juga. Umpama nanti pengen melakukan penambahan, terutama kalau teman-teman pengen pasang karet bakar di bagian dalam bagian tabungnya ini ya, buat cincin larasnya nanti dilepas dulu. Oke, untuk bagian sininya teman-teman, dia lebih panjang buat sambungan tabungnya, dan mungkin ini yang jadi salah satu alasan kenapa unit ini itu agak kencang buat powernya. Dia itu lebih kencang daripada unit yang awal tadi ya, yang sebelumnya saya pil tadi yang warna merah tadi. Buat unitnya ini lebih kencang, dan nanti bakal saya coba untuk buka bagian sininya. Soalnya saya juga penasaran untuk pernya ya. Kita lanjut untuk bagian dari rel bipod. Dia untuk rel bipod sama, dan ini masih sisa untuk rel bipodnya ini ya. Jadi nanti teman-teman seumpama pengen pasang bipod, nggak usah lepas dari bagian grip depannya ataupun maju mundurin buat grip depannya ya. Untuk unit ini pengerjaan masih semi CNC untuk bagian chambernya. Modelnya monolight, dan untuk manonya dia ada di posisi sebelah kiri. Ya, posisinya sebelah kiri ya buat manonya ya. Di bagian chambernya. Soalnya beberapa unit ada yang di bagian sambungan sini untuk posisi manonya, ada juga yang ada di bagian sini di chambernya. Dan untuk unit ini kebetulan yang ada di tengah, di dalam bagian chambernya untuk bagian dari pemasangan manonya ya. Untuk coupler dia ada di sebelah kiri, pas di tengah sambungan tabung. Oke, kita lanjut. Untuk valve ini masih biasa, masih per biasa, belum per yang punya nama tersendiri ya, terutama bagian buat yang teman-teman cari untuk powernya seperti Mizumi dan lain sebagainya itu belum. Buat per bagian sininya, ruang valve-nya ini.
Lalu buat unitnya ini, maaf saya kelewatan. Buat unitnya ini bahan dari dural ya, buat bagian dari chambernya, dan untuk pemasukan mimis bisa magazine maupun single shoot. Tapi untuk magazinnya nanti lebih saya sarankan lebih disesuaikan lagi ya, soalnya bagian single shootnya ini juga agak lumayan susah melepasnya saya kemarin ya. Oh ini kebetulan enak. Nah ini buat unitnya teman-teman. Ini buat pemasangan magazine secara langsung enak ya, sudah support langsung, nggak seperti unit-unit yang memang dibutuhkan adaptor, tapi unit ini sudah enak buat pemasangan magazine langsung. Untuk reel tele dia atas bawah ukuran sama di ukuran 11. Jadi nanti teman-teman kalau pengen pasang teleskop, kalau nggak mau pakai adaptor, nanti bawahnya tetap di ukuran sama di ukuran 11. Jadi nggak perlu kita gonta-ganti untuk bagian reel mountingnya ya. Oke, untuk bagian dari pemasangan cancel kokang, dia bisa kiri maupun di sebelah kanan, jadi nanti bisa menyesuaikan, bisa kita sesuaikan juga nanti buat pemasangannya ya. Lanjut untuk bagian dari picu, dia picu matte, dan untuk pengaturannya ada di paling sini, di ujung di dalam sini buat pengaturan dari picunya. Nah kelihatan ya teman-teman ya, buat tanda dari kunci L yang saya masukkan sini. Nah ada di ujung sini, paling ujung sini buat pengaturan matte-nya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan juga terutama buat pengaturan. Tapi kalau saya sarankan lebih baik yang ininya dilepas biar lebih mudah. Ini nanti bisa dilepas teman-teman buat adaptornya ini, adaptor bagian bawahnya. Kalau teman-teman pengen lebih mudah juga, tapi nanti ya ribetnya itu nanti kita pasang lagi. Harus masang bongkar pasang buat bagian sininya ya, adaptor bawahnya ini. Adaptor bipod. Oke, kita lanjut untuk bagian dari belakangnya. Oh, ini dulu saja. Buat bagian dari safety, dia safety-nya model tombol seperti ini. Nah, ini model safety ya. Ini nanti siap ditembak, siap tembak. Kalau diarah ke posisi kanan dia safety. Kalau di posisi kiri dia siap tembak. Oke, untuk unitnya ini buat popor kebetulan yang saya pegang di popor Piton buat modelnya ya. Dan mari kita coba buka. Ini sekaligus untuk penutup di video kali ini ya. Kita coba tes kekerasan dari pernya. Ini baru kali ini saya soalnya bikin video modelnya seperti ini. Oke, ini saya buka dulu. Bentar ya teman-teman ya, tak buka dulu ya. Nah ini buat bautnya, nanti teman-teman kalau punya unit yang ada bautnya seperti ini tuh pas waktu kita mengerapetinnya enak. Oke, agak susah ya buat pelepasannya ya. Ini kayaknya ini buat unitnya itu pernya kenceng sih, termasuk per keras. Kalau prediksi saya ya, soalnya dari unitnya ini powernya memang kenceng banget. Gak susah, kita skip saja ya kawan-kawan ya. Buat pembukaan dari pernya ke bagian sini, soalnya ini juga memakan waktu banget kalau saya paksa untuk lepas hari ini, karena dari unitnya itu ya memang agak susah buat pelepasannya. Pasang dulu buat bagian bautnya. Dan seperti ini teman-teman, untuk harga sementara di 3 jutaan ya, 3 juta rupiah untuk unit yang seperti ini. 500 cc semi CNC buat unitnya. Buat popor sekalipun yang Piton tetap harga sama, maupun yang Predator biasa, taktikal biasa seperti ini tetap harganya sama di 3 juta. Nanti teman-teman bisa pilih seumpama unitnya masih ada yang popor Piton. Soalnya kalau popor Piton itu dia enaknya kalau kita mau ngatur maju mundurnya, dia itu enak, dan kunciannya itu juga rapat. Mama gini ya. Nah, ini sekalipun kita tekan kayak gini, dia itu rapat, masih enak, masih kuat di bagian popornya, pengunciannya. Kalau popor yang seperti ini lepas. Kalau popor yang seperti ini dia itu kadang-kadang ya agak seret buat pas waktu kita ngatur maju mundurnya. Terima kasih, segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.